kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami terima hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas dan memasuki dunia kerja kami hari ini. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberi kami kekuatan untuk melangkah di hari ini. Firman-Mu akan memberikan kami pengharapan dan kekuatan hari ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Amos pasalnya yang kelima pada ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dikatakan begini. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian-Mu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat 25, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nah, saudara, di ayat 21 ditekankan di sini, aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Nah, secara eksternal bangsa Israel mengalami kemajuan dan kemapanan ekonomi. Namun yang disesalkan, hal ini tidak diimbangi oleh kemajuan dari sisi rohani. Yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Israel sedang menuju kehancuran dan kemerosotan moral, terutama di kalangan orang-orang kaya atau masyarakat lapisan atas yang merasa nyaman dengan keadaan mereka yang berlimpah, ya, materi berlimpah, kekayaan. Karena merasa punya uang, mereka bertindak semena-mena dengan melakukan penindasan terhadap rakyat kecil. Akhirnya negeri dipenuhi ketidakadilan, ketidakbenaran, keserakahan, dan juga kelaliman. Nah, hati Tuhan sangat sedih melihat dosa dan pelanggaran bangsa Israel yang begitu kronis ini. Dan Tuhan sangat peduli terhadap orang-orang yang tertindas.
Di Mazmur 34 pada ayat 7, orang yang tertindas ini berseru Tuhan, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Nah saudara, melalui Amos, Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras agar mereka segera bertobat. Teguran Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel meski berulang kali mereka memberontak dan hidup dalam ketidaktaatan. Tuhan menghendaki agar mereka segera bertobat. Jika tidak, Tuhan akan bertindak dengan tangannya sendiri untuk menghakimi. Saudara, penglihatan yang diterima oleh Amos, kalau saudara baca di pasal 7 sampai dengan pasalnya yang ke-9, adalah bukti bahwa Tuhan tidak main-main dengan ucapannya. Ya, kalau saudara lihat mulai dari ayat 7, penglihatan pertama itu belalang. Lalu di pasal 8 penglihatan keempat, ya, bakul dengan buah-buahan. Lalu di pasal 9 ini bicara penglihatan kelima, Tuhan dekat mesbah. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat membenci kepura-puraan. Tuhan sangat benci kepalsuan. Ibadah dan persembahan tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan bila tidak disertai dengan ketaatan melakukan firman-Nya. Di Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, bangsa Israel berpikir bahwa Tuhan dapat disuap atau disogok dengan besarnya persembahan yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Teguran Amos ini juga berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, saudara. Bukankah ada banyak orang Kristen yang sedang terlena karena merasa berada di puncak dengan harta kekayaan yang melimpah, sehingga mereka tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Kita berpikir bahwa dengan memberikan banyak persembahan di gereja, lalu aktif di gereja, Tuhan akan diam saja melihat kejahatan dan ketidaktaatan kita. Saudara, Amos yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh manusia, hari ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Marilah kita belajar dari kisah hari ini, saudara, ya. Masihkah kita mengeraskan hati dan mengabaikan teguran firman Tuhan? Saudaraku yang kekasih, Tuhan menghendaki yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan yang penuh dengan kepalsuan atau yang penuh dengan kepura-puraan. Ingat, Tuhan sangat benci kepura-puraan. Ibadah dan persembahan tidak akan berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Dengar baik, bila itu tidak disertai dengan yang namanya ketaatan melakukan firman Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini menjadi orang yang taat dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman Tuhan hari ini menegur kami untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak dalam kepalsuan. Kiranya kami memiliki ketaatan terhadap firman-Mu, bukan saja rajin mendengar firman Tuhan, bukan saja rajin beribadah, tapi kami memiliki ketaatan terhadap apa yang Engkau firmankan.
Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Kiranya mereka semua terpelihara hari ini. Yang berhari ulang tahun Tuhan berkati, tambah-tambahkan umur panjang, mereka selalu sehat, punya masa depan yang baik dan penuh damai sukacita. Damai sejahtera Allah memerintah dalam kehidupan mereka. Bila mereka sakit, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Yesus, hari ini ada semangat bagi setiap mereka untuk bekerja, melakukan tanggung jawab di dunia kerja mereka masing-masing. Hari ini ada keberuntungan, ada target yang tercapai, dan omset yang meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada